Oke, jumpa lagi. Kita masih membahas mengenai analisis berbasis object oriented. Nah, kalau di materi sebelumnya kita membahas mengenai apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, kita membahas mengenai atribut yang ada dalam sistem yang kompleks. Ya. Jadi pertama-tama ada kekacauan. Kenapa kok kacau? Karena sistemnya kompleks. Nah, kemudian kita tahu, oh ternyata kenapa kok bisa dibilang kompleks? Karena dari video yang kemarin ada 5 ya, 5 atribut. Nah, ada atribut dari sistem yang kompleks itu sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana cara untuk mensikapinya yang kacau dan kompleks ini. Nah, kita akan bahas ya. Yuk langsung saja. Nah, jadi bringing order to chaos. Ya, jadi membawa ketertiban di dalam keruwetan. Jadi meskipun ruwet, tapi kita harus bisa memformulasikan supaya tertib. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya the role of decomposition. Jadi cara mendekomposisikan atau cara untuk mengurainya. Di teknik ya untuk merumuskan kompleksitas sudah dikenal sejak zaman kuno. Namanya divide et impera. Ini taktik adu domba ya. Memecah belah. Nah, tapi kalau di sini kita menyebutnya divide and rule. Nah, jadi seperti yang video kemarin istilahnya nearly decomposite. Nah, jadi tidak sepenuhnya terpecah-pecah. Nah, tapi ini adalah nearly decomposite, masih ada relasinya. Maka dari itu ini disebutnya divide and rule, memisahkan tetapi tetap mengatur. Nah, cara mengaturnya bagaimana? Nah, yang pertama bisa menggunakan pendekatan penguraian cara algoritma. Nah, pendekatan algoritma itu seperti apa? Nah, ini sebetulnya ada di materi algoritma struktur data. Jadi kalau di algoritma struktur data kita belajar mengenai salah satunya alur ya. Nah, alur menggambarkannya pakai apa? Oh, pakai flow chart. Ya, pakai flow chart. Ya. Misalkan ini, ya ini contoh dari algorithmic decomposition. Jadi penguraian secara algoritma. Nah, penguraian secara algoritma pendekatannya ya dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kalau mau melakukan update file, yang dilakukan apa? Ya, jadi kalau secara algoritma itu pendekatannya bisa dari atas ke bawah ya. Misalkan ini update file ya, update file. Ini ada area master filenya ada apa enggak ya, dicek. Jika oke ada master filenya, ya dicek ya. Kemudian lakukan ya. Yang lainnya format update, match update dan seterusnya ya. Ini pendekatan dari algorithmic decomposition. Nah, kemudian ada pendekatan yang berikutnya yaitu pendekatan object oriented decomposition ya.
Apa ini? Ya, namanya saja object oriented, berarti kalau yang sudah belajar mengenai Java, ya, OOP, tentunya ada asing. Kalau ada objek berarti ada kelas. Kalau ada kelas berarti ada metode ya. Kelasnya yang mana? Misalkan ini ada, kalau dari yang algoritma kan master ya, master area. Ya. Kalau ini bentuknya seperti ini kelasnya, master file, master record, checksum ya, dan lain sebagainya. Metodenya yang mana? Metodenya get, format, update ya, mengambil format yang terbaru ya. Kemudian get, reformat. Nah, mana lagi ya, cek is valid add, maksudnya apa? Jika recordnya valid maka tambahkan di checksum. Nah, itulah pendekatan dari penguraian model object oriented ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, kalau begitu kita pakai yang mana nih, algoritmik atau object oriented? Nah, ya ini dijelaskan ya, ini ya. Which is the right way to decompose a complex system by algorithmic or by object. Jadi kalau ini kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang ya, sudut pandang dari algoritmik dulu ya. Nah, kalau algoritmik dia itu meng-highlight ya, menggarisbawahi mengenai kejadian, event-event yang ada kejadian apa saja ya, yang berhubungan dengan objek ya. Kemudian kalau objek oriented ya, dia emphasize ya. Emphasize itu apa? Emphasize itu menekankan ya, menekankan ya, menekankan aksi atau subjek pada, atau subjek yang beroperasi. Nah, jadi kalau algoritmik tadi menekankan mengenai event kejadian, object oriented dia lebih ke arah subjeknya tuh mau ngelakuin apa sih. Nah, makanya ini metodenya kan get, format, update. Nah, ini maksudnya apa? Dari master file yang ada dia formatnya diupdate ini. Nah, match ini maksudnya apa? Dari master file ini dicek apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai diupdate, nah, di kartu ya. Jadi itu ya, dua pendekatan pemecahan dari model algoritmik maupun dari objek oriented. Oke, gitu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.